Selamat datang kembali di channel Reko Noha. Dulu waktu saya masih kuliah, teman satu kampus saya itu pernah bertanya, apakah agama itu sama dengan folklore yang sengaja diciptakan hanya untuk memberikan pesan moral tertentu? Jadi pertanyaan ini bikin saya saat itu tidak bisa tidur ya. Ya, bikin pusing, dan akhirnya saya menemukan jawabannya. Apa itu jawabannya? Nanti akan saya jelaskan ya. Di luar topik agama, bicara tentang folklore ya. Apa itu folklore? Folklore itu adalah cerita rakyat, atau dalam kurung ya semacam dongeng-dongeng lah, semacam cerita rakyat yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Dalam dunia sastra, folklore sengaja diciptakan karena ada pesan moral di dalamnya. Ada pesan yang harus disalurkan melalui cerita-cerita. Ada semacam pesan yang tidak tersirat ya. Contoh misalnya, kisah Maling Kundang. Kenapa kisah Maling Kundang ini diciptakan? Salah satu jawaban yang paling masuk akal adalah karena pesan moralnya yang sangat dalam ya. Apa pesan moral yang sangat dalam dari kisah Maling Kundang ini? Yaitu untuk selalu menghormati orang tua ya. Kita harus ingat sama orang tua kita, nggak boleh durhaka sama orang tua, terutama ibu kita yang melahirkan kita. Sehingga pada endingnya Maling Kundang itu dikutuk menjadi batu. Karena apa? Karena durhaka. Walaupun waktu saya dulu di kampus ya, banyak teman-teman saya mengatakan atau mengkritisi, sebenarnya yang durhaka itu ibunya. Kenapa ibunya yang durhaka? Ya, mana ada orang tua yang mengutuk anaknya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat filosofis ya. Jadi itulah enaknya bicara sama orang-orang yang berpendidikan ya, orang-orang yang intelektual ya. Jadi pemikiran kita itu sangat-sangat terbuka ya. Ya sah-sah aja kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa sebenarnya yang durhaka itu orang tuanya bukan Maling Kundang ya, sah-sah aja, namanya juga interpretasi ya kan, namanya juga folklore ya kan. Folklore itu kan bisa kita interpretasikan ya dari berbagai sudut pandang, kita bisa interpretasikan. Jadi folklore itu tidak kaku ya kalau kita menginterpretasikan gitu, kita menerjemahkan apa sih arti daripada folklore itu yang sebenarnya. Sama halnya dengan kisah Danau Toba. Sebenarnya ada 3 versi tentang kisah Danau Toba ini. Hah? Kok 3 versi? Kok banyak banget? Saya ngambil data dari Gurunet ya, gurunet.com. Ada beberapa 3 versi tentang sejarah terjadinya Danau Toba. Yang pertama misalnya, ada seorang pria yang hidup di Sumatera Utara dan menikahi seorang wanita yang sangat-sangat cantik luar biasa. Namun di balik kecantikannya ada tersimpan rahasia yang sangat-sangat mendalam. Apa itu rahasianya? Rahasianya adalah tidak boleh mengucapkan bahwa wanita cantik ini berasal dari ikan mas. Walaupun terkesan lucu, ya namanya folklore ya kan. Folklore itu kan tidak harus dipercaya ya. Tapi kalau waktu kita kecil ya, waktu anak-anak misalnya, ya bisa aja percaya hal-hal seperti ini kan. Seperti dongeng-dongeng mau tidur ya, orang tua memberikan dongeng-dongeng mau tidur, yang nggak jadi masalah, sah-sah aja. Namun ada di mana seorang wanita ini ngamuk. Karena apa? Karena si pria ini membocorkan rahasianya kepada anaknya bernama Samosir. Makanya di Danau Toba itu ada sebuah pulau bernama Pulau Samosir. Jadi konon katanya nama pulau ini berasal dari anaknya si pria ini. Dan ketika si pria ini membocorkan rahasianya kepada anaknya, yang sebenarnya ceritanya juga sangat lucu. Apa salahnya sih kalau dibocorkan sama anaknya? Ya, kalau dibocorkan sama orang lain mah nggak jadi masalah kan, tapi kan sama anak sendiri nggak jadi masalah sebenarnya. Jadi karena rahasianya dibocorkan pada anaknya, maka si wanita cantik ini ngamuk, tantrum, sehingga terjadilah banjir bandang, besar banget banjirnya. Sehingga apa? Sehingga menjadikan Danau Toba. Itulah kisah legenda terjadinya Danau Toba. Dan biasanya kisah-kisah ini diceritakan pada anak-anak kecil ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa kisah ini jelek banget, enggak ya.
Jadi sebagai mahasiswa sastra, saya menghargai yang menuliskan kisah ini, karena menulis naskah itu sangat susah guys, menulis cerita itu sangat susah. Jadi kelihatan gampang ya, susah banget. Sedangkan nulis pesan di WA juga kita kadang malas ya, apalagi nulis cerita yang berlembar-lembar sampai 500 lembar sampai 200 lembar ya. Saya sudah merasakan itu sampai 1000 lembar nulis naskah tapi ditolak sama penerbit. Kalau kita ditolak itu rasanya pokoknya begitulah, hancur lebur berantakan. Kemudian ada versi yang kedua misalnya, tapi menurut saya ini versi yang paling rasional ya, versi paling masuk akal. Apa itu? Karena letusan gunung vulkanik atau super vulkan Danau Toba terbentuk dari sekitar 74.000 tahun yang lalu karena letusan gunung super vulkanik ya. Dan menurut saya ini adalah alasan yang paling masuk akal kenapa Danau Toba itu terbentuk. Kenapa saya mengatakan bahwa hal ini masuk akal? Karena menurut penelitian, dulu di Danau Toba itu ada gunung yang sangat gede banget, namanya Gunung Toba. Jadi Gunung Toba ini meletus ya, meledas gitu, buar gitu, dan seluruh dunia tercemar. Dan inilah cikal bakal terjadinya zaman es. Saat itu populasi manusia itu hampir punah guys. Gara-gara apa? Gara-gara kemarahan daripada Gunung Toba ini. Ketika meledak itu, kita nggak bisa kemana-mana. Ya hanya bisa di dalam gua. Makanya manusia purba zaman dulu itu sebenarnya jumlahnya itu nggak banyak amat ya, dikit ya. Ada yang mengatakan bahwa jumlahnya itu sekitar 1.000 sampai 3.000-an lah. Padahal kan sebelumnya sudah ada sekitar 100 ribuan. Jadi ada banyak yang meninggal saat itu. Makanya genetik manusia di seluruh bumi ini kan agak mirip-mirip ya. Rasnya mirip dan lain sebagainya. Dari mana mereka berasal? Ya dari 1.000 ini. Dari kumpulan 1.000 komunitas ini. Ya, dalam satu komunitas manusia purba itu tinggal 1.000. Karena apa? Karena letusan Gunung Toba 70.004 tahun yang lalu. Nah, letusan Gunung Toba ini membentuk kaldera ya. Jadi ini Gunung Toba ya, contohnya ini Gunung Toba. Ini terus meleduk gitu, tuar. Dan saat itu Gunung Toba itu menganga ya. Bayangkan sebuah gunung yang gede menganga. Dan karena Gunung Toba itu menganga, turun hujan terus terjadi genangan, dan di tengah Gunung Toba itu ada sebuah pulau bernama Pulau Samosir. Itu kan sisa-sisa daripada muntahan lava dari Gunung Toba sebenarnya. Jadi kalau kita berpikir secara rasional, ngeri banget ya ada orang yang tinggal di dalam gunung. Lalu kenapa Danau Toba sampai sekarang nggak pernah yang namanya meledak lagi gitu, tidak ada lagi misalnya muncul gitu gunung baru lagi? Kenapa? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena di Gunung Toba itu ada danau bernama Danau Toba. Jadi Danau Toba ini berusaha meredam ya, menurut penelitian meredam ledakan dari bawah dari Danau Toba. Ngeri ya sebenarnya kalau kita berpikir ya, kok tinggalnya di sekitaran gunung, kok tinggalnya di tengah gunung dan lain sebagainya. Ngeri ya sebenarnya ya, tapi begitulah. Namun nggak semua ya, mohon maaf ya, nggak semua orang Batak paham hal ini. Orang Batak itu mengerti asal usul daripada Danau Toba itu ya dari terjadinya Danau Toba dari seekor ikan mas itu. Banyak orang Batak yang percaya itu. Itu tidak hanya mitologi ya, tapi banyak orang yang percaya itu. Dan akhir-akhir ini sebelum ada penelitian kan kita nggak tahu kan, ternyata Danau Toba itu dulu berasal dari gunung yang sangat gede banget. Itu kan berdasarkan penelitian dari mana? Dari orang-orang Eropa yang pernah datang ke tanah Batak, seperti orang-orang Belanda, orang-orang Jerman dan sebagainya. Mereka lah yang meneliti sebenarnya. Ya kalau orang-orang Batak itu mah sebenarnya mereka nggak terlalu paham bahwa itu adalah gunung yang sangat gede, nggak terlalu paham. Nah,
Kemudian apa alasan lain penguat bahwa alasan yang paling rasional atau alasan yang paling masuk akal terjadinya Danau Toba itu berasal dari letusan gunung vulkanik itu adalah karena di pinggiran daripada Danau Toba itu tidak ditemukan kehidupan ya. Maksudnya nggak ditemukan seperti manusia purba. Diduga ya kalaupun ada manusia purba saat itu di pinggiran Gunung Toba saat itu sebelum meletus ya nggak bakalan selamat. Gimana mau selamat coba? Ya, orang ledakannya sampai ke Afrika, sampai ke Eropa, gelap gulita. Kalaupun ada orang di sana ya yang dulunya manusia purba di sana, ya nggak bakalan selamat dan kerangkanya juga nggak bakal bisa ditemukan. Gimana mau menemukan coba orang berapa puluh kilometer itu ledakannya itu, wah gitu ya. Jadi menurut saya ini adalah alasan yang paling rasional terjadinya Danau Toba ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa terjadinya Danau Toba versi lain itu tidak benar ya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya menghargai yang namanya karya-karya sastra. Kemudian versi ketiga misalnya dari mitologi Batak ya. Menurut mitologi Batak, Danau Toba terbentuk karena perbuatan seorang dewa yang bernama Dibata. Apa itu Dibata? Dibata itu sama seperti Tuhan ya, Tuhan yang Maha Esa. Jadi dalam agama kepercayaan orang Batak itu atau agama Parmalim itu Debata itu disebut dengan Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Jadi Debata marah karena manusia tidak menghormatinya sehingga ia memutuskan untuk menghukum manusia dengan banjir besar. Banjir ini membentuk Danau Toba dan menghancurkan banyak desa dan kota. Ya, jadi tujuan daripada folklore ini apa? Untuk menghormati Tuhan. Ada tujuannya, walaupun kita mengatakan bahwa kok nggak masuk akal ya. Masa Tuhan harus dihormati? Bukankah Tuhan itu maha dewasa, maha bijaksana? Kok ada orang yang bijaksana? Kok ada Tuhan yang bijaksana tapi gila-gila hormat? Ada kan yang mengkritik seperti itu, bisa dikritik juga ya. Jadi dalam dunia folklore itu sah saja kalau kita mengkritik, apa salahnya kan? Jadi jangan terlalu fanatik ya. Di Konoha ada banyak orang yang terlalu fanatik dengan folklore. Jadi kalau kita mengkritisi folklore-nya, mereka akan kecang-kecang ya, tantrum berjamaah. Nggak boleh terlalu fanatik. Sama seperti kisah pertama tadi itu. Kenapa banyak orang yang percaya bahwa terjadinya Danau Toba itu berasal dari seekor ikan mas, sehingga terjadi bandang dan lain sebagainya terjadi Danau Toba? Kenapa banyak orang yang percaya itu? Ya karena ada pesan moralnya yang sangat mendalam. Apa itu? Menjaga rahasia. Jadi lu harus setia, lu nggak boleh bocorin rahasia. Secara tidak langsung ya dari folklore itu dijelaskan ya. Sama seperti ini juga, seperti mitologi Batak ya, yang mengatakan bahwa Danau Toba itu terbentuk karena perbuatan seorang dewa bernama Dewa Batak marah karena manusia tidak menghormatinya. Jadi itu artinya kita harus menghormati alam. Ada pesan moralnya itu sebenarnya. Ada tujuan baiknya. Walaupun bisa kita kritisi ya, ada tujuan baiknya sebenarnya. Jadi folklore itu sebenarnya diciptakan ya pada intinya seperti maling kundang ya, terjadi Danau Toba melalui ikan mas ya, karena Debata marah, murka dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya kita itu supaya tidak ini ya, takabur, sopan terhadap orang tua, menghargai orang tua dan lain sebagainya, kesetiaan ya, sopan terhadap Tuhan, patuh dan lain sebagainya. Jadi ada pesan moral yang sangat mendalam, walaupun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, seperti kisah legenda maling kundang misalnya, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalaupun misalnya ada batu ya, ada tuh batunya maling kundang jadi batu ya, kita kan nggak bisa mengkonfirmasi itu kan, nggak bisa diteliti apakah batu itu benar dari manusia berubah jadi batu, kita kan nggak tahu kan. Apakah karena itu diukir, kita nggak tahu kan. Jadi who know. Menurut saya ya sah-sah aja kalau ada yang percaya itu, nggak jadi masalah kan. Cuman itu tidak ilmiah atau tidak masuk akal atau masuk ke bagian daripada folklore. Makanya disebut dengan folklore. Folklore itu adalah dongeng-dongeng. Lalu, apakah agama itu termasuk bagian daripada folklore? Menarik ya.
Bagaimana ciri-ciri daripada folklore itu? Ciri-ciri daripada folklore itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak bisa dikonfirmasi secara ilmiah. Apakah agama bisa dibuktikan secara ilmiah? Saya mau nanya sama yang nonton video ini. Apakah agama itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Contoh misalnya, kalau misalnya ada pemuka agama tertentu, misalnya bermimpi bertemu dengan nabi misalnya. Kemarin saya mimpi bertemu dengan nabi. Apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Enggak kan? Ya kan? Ya enggak sih? Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa manusia berasal dari tanah, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Enggak bisa. Enggak bisa. Kalaupun dipaksa, dicocok logika misalnya bahwa manusia itu berasal dari atom ya, karena atom itu bagian terkecil dari planet bumi misalnya. Ya, atom itu sangat kecil. Atom dengan tanah itu sama. Manusia dengan atom itu sama. Jadi ya berasal dari tanah dong. Itu kan sama aja seperti misalnya ini gelas juga terbuat dari atom. Masa manusia disamain dengan gelas ya kan? Jadi itu cocok logi pakai maksa kan. Di Konoha seperti itu. Kalau tidak bisa menemukan jawaban yang rasional, mereka tidak akan jujur ya. Mending jujur aja, agama bukan ilmiah kok. Harusnya kan seperti itu mengakui ya. Agama itu tidak terbukti secara ilmiah. Agama itu ya pesan moral. Harusnya kan mereka mengakui secara jujur. Itu yang kita tagih sebenarnya. Kejujuran itu yang kita tagih sebenarnya. Tapi di Konoha malah banyak yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah. Karena manusia dan tanah itu sama-sama dari atom misalnya. Jadi saya selalu ngaket ya kalau misalnya ada orang yang mengatakan seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, apakah agama itu bisa dikonfirmasi secara ilmiah? Silahkan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Kalau misalnya folklore ini agama, ini folklore tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Agama tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya silakan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Kenapa? Kenapa saya tidak akan memberikan kesimpulan? Karena saya tidak mau mendoktrin yang nonton video ini. Saya tidak mau mendogma. Jadi apapun yang saya bahas di channel ini, saya tidak berhak untuk mendoktrin, mendogma. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa lu memberikan pernyataan seperti ini, bikin video seperti ini kan nanggung itu namanya. Harusnya lu bikin kesimpulannya dong. Kalau saya bikin kesimpulannya itu saya berpihak guys. Berpihak, saya nggak mau berpihak. Kalau ada yang mengatakan bahwa lu harus memberikan kesimpulan kalau lu bikin video, itu sama seperti misalnya kalau kita mau makan itu ya harus disuapin. Kan lu punya tangan kan? Kan lu punya pikiran. Kenapa lu nggak pakai pikiran lu untuk memutuskan? Kenapa harus meminta bantuan orang lain? Kenapa harus meminta bantuan saya? Lu kan punya otak, bisa mikir sendiri. Jadi lu pada yang pengen kesimpulan ya silahkan disimpulkan sendiri. Jangan mengharapkan kesimpulan dari orang lain. Jadi secara tidak langsung saya mengatakan bahwa kebenaran itu harus diuji. Kalaupun saya mengatakan seperti ini, jangan terlalu bulat-bulat. Cari kebenaran. Tapi kebenaran itu jangan tendensius ya. Karena di Konoha itu banyak orang yang sangat tendensius atau a priori. Kalau dia sudah sayang sama agama tertentu misalnya, maka semua kekurangan daripada agama itu akan ditolak. Dikritisi, nggak mau, anti kritik. Jadi itu namanya cinta berlebihan alias a priori. Atau kata lainnya disebut dengan ya cherry pick ya. Hanya mengambil sesuatu yang ya menguntungkan. Kalau ada yang tidak menguntungkan itu nggak dibahas ya. Jadi dalam hal beragama juga kita nggak boleh seperti itu. Semua agama punya kelemahan dan kelebihan. Sama seperti manusia besar dari tanah. Iya, kenapa kita nggak ngakuin aja? Iya, manusia nggak berasal dari tanah kok. Terus manusia berasal dari mana? Menurut penelitian sementara ya, karena penelitian itu kan bertahap ya, nggak bisa kita simpulkan, manusia itu berasal dari sini, manusia itu berasal dari Tuhan misalnya, Tuhan yang menciptakan manusia. Ya Tuhan yang mana dulu ya kan? Kan penelitiannya belum selesai. Bisa aja Tuhan yang dimaksud itu bukan Tuhan sosok seperti yang dipercaya oleh warga Konoha. Jadi menurut penelitian sementara itu, manusia itu berasal dari mana? Dari Cyanobacteria yang berada miliaran tahun yang lalu. Cyanobacteria ini biasa disebut dengan
luka. Apa itu luka? Less universal common ancestor. Jadi inilah nenek moyang daripada manusia zaman dulu. Tapi miliaran tahun yang lalu ya. Jangan tanya di mana fosilnya, jangan tanya. Kalau lu nanya di mana fosilnya, saya juga akan tanya di mana fosilnya Nabi Adam. Kan nggak ada kan. Jadi Cyanobacteria itu kan miliaran tahun yang lalu, mana bisa kita temukan fosilnya lagi. Sedangkan Nabi Adam yang hidup 4.000 tahun yang lalu atau 3.000 tahun yang lalu juga nggak ada fosilnya, sama-sama nggak ada fosilnya. Jadi kita jangan mengkultuskan ya, oh yang dikatakan agama itu yang benar, yang dikatakan sains itu nggak benar, nggak boleh seperti itu ya. Jadi harus diuji ya. Kita harus benar-benar belajar mendalam tentang filsafat, terutama filsafat ketuhanan. Jadi belajar filsafat itu tinggalkan dulu ya semua doktrin-doktrin pemahaman kita tentang agama. Ya, baru kita runut dari awal. Kita pertanyakan, kenapa? Ya, adapun sebagian orang yang gila misalnya karena belajar filsafat, itu karena mereka tidak siap menerima jawaban-jawaban. Ya, kalau Anda siap, sok aja nggak jadi masalah. Ada kok orang yang belajar agama plus belajar filsafat, tapi fine-fine aja, santai aja, tetap bisa beriman kok, nggak jadi masalah ya. Jadi hanya di Konoha yang mengatakan bahwa kita belajar filsafat itu jadi gila, jadi stres dan sebagainya. Enggak seperti itu guys. Jangan ngadi-ngadi. Ada banyak kok ilmuwan-ilmuwan yang belajar tentang filsafat tapi nggak gila. Siapa itu? Seperti Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, ya mereka ini kan belajar tentang filsafat ya. Tapi ada juga yang radikal. Siapa itu? Friedrich Nietzsche ya, atau Stephen Hawking juga termasuk ya orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya menurut saya santai aja kalau lu pengen jadi agnostik, tapi saya nggak nyuruh ya. Kalau lu pengen jadi ateis atau jadi agnostik dan sebagainya ya nggak apa-apa, santai aja. Jangan jadi agnostik yang radikal gitu atau ateis yang sangat radikal gitu, jangan seperti itu ya. Santai aja, karena kita juga nggak tahu kok ya, kita nggak tahu apakah surga itu ada atau tidak, kan belum pasti yang namanya surga. Jadi pihak orang yang beragama juga tidak bisa mengkonfirmasi apakah surga itu ada, apakah surga itu terbukti secara ilmiah atau tidak ya. Oke, sekian video ini, silakan disimpulkan sendiri, saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Saya Ray Konoha, salam rasional.